masih ragu? Oke, baik materi maupun soal-soal. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Noval ya. Untuk soal yang kemarin Bapak tanyakan itu, saya masih kurang mengerti untuk nomor 14, Pak. Oh, yang soal 1 atau soal yang mana ya? Yang soal 1, Pak. Yang ya latihan soal 1. Oke, 14. Oke, saya lihat dulu ya. 14. Oke, ini ya senyawa anhidrida ya, benar ya? Iya, Pak. Senyawa anhidrida dari tembaga sulfat ya. Kemudian dipanaskan menghasilkan apa namanya? Di sini menghasilkan hidrat dari tembaga sulfat dan masanya menurun 44% dari massa awal. Oke, nah, reaksinya sudah diketahui. Nah, kemudian berapa hidrat yang dihasilkan di sini kan ya? Artinya berapa molekul H2O yang dihasilkan. Oke, dari penurunan massa. Itu soalnya kan ya. Jadi sesuai dengan reaksi. Oke, saya share dulu ya. Bisa kelihatan, Dek? Kelihatan, Pak. Ini kan ya. Saudara Noval, ya benar kan ini kayak anhidrida. Jadi suatu molekul air atau apa namanya hidrat gitu ya. Oke. Yaitu dari molekul tembaga sulfat. Kemudian dipanaskan, kemudian menghasilkan anhidrat seperti ini. Ya. Yaitu molekul air kira-kira itu, oke. Dari tembaga sulfat ini kan ya. Oke. Kemudian masanya menurun. Jadi massa daripada senyawa hidrat daripada tembaga sulfat ini menurun. Itu dari 40% dari awal. Oke. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, kalau saya anggap misalkan ini adalah misalkan 100%, oke. Maka massa daripada H2O-nya ini kan karena menurun ada H2O-nya ya, sedangkan sisanya adalah CuSO4. Tapi sisanya di sini adalah kan berarti 66 CuSO4, sedangkan 44% dari massa awal, oke, adalah berarti membentuk H2O dalam bentuk gas kan ya. Kita dapatkan mol, oke, antara mol di sini dengan mol misalkan anggap aja misalkan, oke, saya punya senyawa di sini adalah 100% senyawa ini massanya, ini kan massa ya. Kemudian massa ini tahu, maka massa sisa juga tahu kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi massa daripada CuSO4 kan berarti kan 56%. Oke. Maaf, terlalu besar ya. Berarti ini adalah 56%. Sedangkan berarti ini berarti 44%. Oke. Nah, bisa saja misalkan dari sini saya anggap punya 100 gram. 100 total 50 gram. Ini apa? Tahu nggak? Terus kalau di sini misalkan 44%. Berarti sisanya berarti 44 gram. Molnya tahu kan?
Oke. Nah, cari perbandingan mol yang terkecil antara mol CuSO4 dengan mol daripada air. Kita bisa tahu mol daripada X daripada H2O. Betul, Halo? Iya, Pak. Ya, paling tidak Noval yang bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya ulang sekali lagi, ini kan ada senyawa. Anggap ini adalah serat. Kemudian ini dipanaskan, pasti akan mengeluarkan air dalam bentuk uap, dia hilang dia. Nah, ternyata massa yang hilang kan 44%, berarti kan air yang hilang. Jadi sisanya massa apa? Ya, pasti sisanya kan adalah CuSO4 saja kan, ya, dalam bentuk padatan. Oke, nah dari sini kita bisa cari molnya. Ini juga kita bisa cari molnya, ya. Kalau molnya ini tahu, maka kalau ini 1 mol, berapa H2O molnya? Nah, itulah X. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa kerjakan di rumah. Yang penting konsepnya adik mengerti. Yang dimaksud dengan penurunan massa itu massa apa? Kan ya, itu kan massa awal. Itu massa daripada total senyawa hidrat tadi kan ya. Itu hidrat CuSO4. Nah, X-nya kita tidak tahu. Nah, kita cari X-nya. Nah, ini stokiometri ya. Agak lebih apa namanya? Ya, ini kan perbandingan biasa kaitannya dengan perbandingan mol. Oke. Kan biasanya sering kita mencari rumus empiris biasanya ya kaitannya dengan apa namanya? Perbandingan mol antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Nah, kalau ini kan senyawa yang satu dengan senyawa yang lain kan. Kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Bisa deh ya. Oke, saya kira bisa lah ya, tinggal kerjakan aja. Tolong saya ulang kali ya. Soal yang saya itu adalah soal-soal yang dasar sebenarnya ya. Oke, tolong itu dikerjakan. Paling tidak dengan apa adik-adik mengerjakan di samping otak jalan, tangan juga jalan. Kaitannya dengan mencet kalkulator nanti ya. Oke, coret-coret dan sebagainya. Kalau adik hanya melihat saja, oh ini kelihatannya gampang gitu ya. Nah, padahal otak sudah jalan, tetapi kan kadang-kadang mencet kalkulator bisa salah karena belum biasa. Oke, apalagi yang apa namanya jari-jarinya cukup besar, misalkan mencet apa namanya kalkulator kecil, ya itu problem juga nih. Oke, jadi latihan di samping latihan mata, latihan ya pikiran dan tangan juga perlu ya. Oke, apalagi pada saat kuis atau ujian nanti waktunya sangat-sangat. Silahkan ada yang lain sebelum saya akan lanjutkan lagi materi berikutnya. Mohon tolong dikerjakan ya di rumah kalau ada problem atau masalah kita bisa diskusikan sama-sama. Oh, nomor 15 sama juga soal 01. Ya. Iya, Pak, sama, Pak. Oke, 1501 benar ya? Oke. Nah, sebenarnya ini belum diajarkan deh ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan hanya stokiometri saja kan ya. Ini yang 0,5 mol apa namanya? Saya share dulu ya sama-sama biar semua bisa ngelihat. Bisa kelihatan? Nomor 15. Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Yang ini kan ya? 0,2 mol logam direaksikan dengan asam sulfat 4,48 liter menghasilkan 4,4 liter katanya itu ada 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Tentukan rumus kimia dari garam yang terbentuk.
Ini deh maksudnya ya. Oke, kalau ada reaksi logam ditambah dengan H2SO4 akan menghasilkan di sini logam. Saya kan nggak tahu ya ininya berapa. Ini misalkan X, ini 2 gitu ya. Oke. Ditambah dengan H2 kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi dari mol ini akan dihasilkan di sini air ya. Kalau 4,48 liter berapa mol, Dek? 0,2 ya, Pak. 4,48 dibagi dengan 22,4 liter ya. Benar deh ya? 0,2. Oke. Kalau di sini 0,2 mol, oke. Sedangkan ini molnya 0,2 juga. Oke. Perhatikan, sesuai dengan perbandingan ini. Oke. Mol ini menghasilkan 0,2 mol. Ini artinya apa? H2 dia kalau kita bandingkan ini, kalau ini 1, maka di sini juga 1 kan kira-kira situ benar ya. Oke. Nah, sesuai dengan kalau misalkan saya punya mol ini ya, maka saya bisa mencari rumus daripada ini. Oke. Jadi diperlukan berapa di sini? Ya, kalau di sini 0,2, di sini 1 ya, 1 mol ya, 0,1 benar ya. Oke. Nah, cari perbandingan yang terkecil. Kalau ini nah, dari perbandingan ini kita ya. Oke deh, bisa ngikutin? Dari 2 1 kan, jadi kalau kita perbandingan L-nya berarti kan K2S akan menghasilkan di sini H2 ya, KL SO4X H2 gitu ya. Oke, nah kalau di sini misalkan 2 mol, berarti di sini kan 1 mol. Di sini juga 2 mol ya. Oke, benar nggak? Nah, perbandingan yang paling benar yang mana? Jadi L-nya 2 kali, sedangkan H2SO bandingkan 1 kali kan ya. Oke, berarti di antara ini yang mana ya? Oke. Jadi kalau kita perhatikan, kira-kira yang mana, Dek? Kalau ini diperlukan 2, ini diperlukan 1. Berarti L-nya memiliki bilangan oksidasi berapa, Dek? Halo? Plus 1 mungkin, Pak. Kenapa? Plus 1. Plus 1, oke. Berarti yang plus 1 mana, Dek, kira-kira yang paling cocok? L2SO4. Iya, berarti ini yang cocok kan kira-kira seperti itu. Oke? Bisa ngikutin? Pelan-pelan. Saya ulang sekali lagi. Dari perbandingan logam dengan H2, oke, saya bisa misalkan ini 0,2 mol, di sini juga 0,2 mol. Oke, kalau di sini 0,2 mol, nah berapa H yang diperlukan? Oke, pasti sesuai dengan H2 di sini kan ya. Kalau di sini 0,1 mol, oh di sini 0,2, oh berarti sudah benar. Oke, berarti di sini 0,1. Jadi kita buat perbandingan yang paling kecil, berarti kalau ini 2, berarti ini 1, oke, ini 2, ini 1, ya. Nah, di sini berarti kan 2, apa namanya, ya kita lihat 1, maaf, di sini adalah 2, di sisa yang di sini hasilkan 2, kan kira-kira itu ya, 1 juga gitu ya, berarti kan, saya ulangi 0,2, ini 0,2, oke. Ya, nah sesuai dengan kalau saya buat di ini misalkan 1, maka di sini juga akan dihasilkan 1 kan kira-kira seperti itu kan. Kalau ini 1, nah berapa yang diperlukan apa namanya sesuai dengan reaksi ya. Kan ini kan 2 mol, kan akan menghasilkan benar ya, Dek?
Yang salah. Jadi di sini juga akan menghasilkan 2 mol. Kalau 2 mol berarti di sini Pak, boleh bertanya, Pak? berapa di sini? Halo? Pak, boleh bertanya? Saya ulang sekali lagi ya. Ya, silakan. Kan di sini Ya, silakan. jumlah hidrogen di sebelah kanan kan 2 dari H2. Dan di sebelah kiri juga sudah 2 jumlah hidrogennya dari H2SO4. Berarti harus dikalikan 2 berarti sini ya. Jadi harus sama Pak molnya kan Pak? Ya, Jadi kalau kan? Ya, harus samakan molnya. Berarti kalau di sini saya anggap misalkan 0,2, ini 0,2 kan? Ya. Kalau saya bulatkan aja misalkan kalau di sini adalah 2, berarti di sini juga 2 ya. Sekali lagi. Yep. Kalau ini anggap 2, berarti ini berapa? 2 ya? 2 ya. 2 kali 2 berapa? 4. Oh, berarti ini 2, berarti kan ya? Iya, Pak. Oh, berarti salah dong ini berarti ya. Jadi yang benar yang mana kira-kira? Berarti LSO4, Pak. Iya, itu ya. Oke. Jadi itu yang benar berarti SO4 karena kan kita tahu SO4-nya kan pasti bahkan ya. Oke. Bisa kan dia? Konsepnya seperti itu, kaitannya dengan massa sebelum dan setelah reaksi arus sama. Oke. Kira-kira itulah hukum Lavoisier masih itu sudah dasar-dasarkan ya. Bisa ngikutin deh. Itu ketelitian itu penting sekali ya. Saya tadi salah kan ya, oke. Yang penting massa mol sebelum dan setelah reaksi harus sama. Oke. Jadi sesuai dengan hukum Lavoisier. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Tinggal adik latihan lagi ya. Ya. Mungkin Pak, kamera Bapak dimatikan saja Pak karena agak sedikit putus-putus. Oh, kamera saya. Maaf kalau gitu. Oke. Sebentar dulu ya. Suaranya. Oke. Memang ini karena saya masih ada di kampung ini ceritanya akses internet Telkomsel kurang begitu maksimal ya. Udah ya. Bisa kedengaran suara saya sekarang? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas sarannya ya. Pokoknya kalau ada masalah langsung kasih tahu ya. Oke, saya akan lanjutkan perkuliahan berikutnya ya yang sisa kemarin yang kaitannya dengan struktur atom ya. Terakhir kalau tidak salah saya sudah bahas mengenai persamaan Schrödinger kan ya. Oke. Saya share dulu ininya slide-nya. Oke. Jadi bahan-bahan adik sudah bisa akses di baik MS Team maupun di Edunet ya. Oke, bisa kelihatan sekarang Dek? Bisa Pak. Bisa Pak. Sudah Pak. Bisa Pak. Ya, oke. Nah, soalnya ini sudah dibahas kemarin ya waktu hari lagi bahwa suatu cahaya, misalkan seperti elektron misalkan yang sangat kecil, bisa berperan sebagai partikel, bisa juga berperan sebagai gelombang, kan kira-kira situ ya, sesuai dengan aturan atau teori de Broglie, maka panjang gelombang daripada suatu partikel yang bergerak sangat cepat itu dinyatakan sebagai H per momentum atau H tetapan dibagi dengan massa dibagi kecepatan kan gitu ya, massa partikel. Nah, kalau misalkan kemarin massa partikel itu sangat kecil, otomatis panjang gelombangnya akan sangat besar ya. Seperti halnya elektron di mana massa daripada elektron kan kira-kira 10 pangkat minus 27-an ya. Sehingga panjang gelombangnya itu cukup besar, akan kelihatan sekali. Beda dengan kalau bola pingpong kemarin ya, bola pingpong kan massanya cukup besar, misalkan 2,5 gram misalkan. Sehingga
bentuk daripada gelombang. Kalau misalkan bola pingpongnya itu terbang, itu dilempar gitu ya, maka tidak begitu kelihatan lah. Oke, kelihatan sangat kecil lah kira-kira itu. Nah, dari sanalah bahwa gerakan partikel bisa sesuai dengan siapa namanya Bohr, sesuai dengan lintasan karena kita menganggap suatu partikel elektron bisa juga bergerak seperti gelombang. Perhatikan, bisa saja geraknya seperti gelombang sesuai dengan teori hukum daripada de Broglie. Apalagi dengan adanya ketidakpastian Heisenberg, ya, di mana kita tidak mungkin menentukan posisi, nah ini posisi X terhadap kecepatan, dalam waktu bersamaan secara tepat. Jadi posisi dan juga dalam waktu bersamaan secara tepat, ya. Itu biasanya kalau saya bisa menentukan posisinya dengan tepat, maka kecepatannya mungkin sudah berubah, kan gitu ya. Seperti pesawat misalkan, posisinya segini, di posisi ada di X misalkan, kecepatannya bisa saja sudah kemana. Begitu juga pada saat kecepatannya kita tahu berapa gitu, nah posisinya sudah berubah juga, ya. Jadi kita tidak mungkin dalam waktu kita bisa posisi dan kecepatan dari apalagi cepat seperti gitu apa? Anggap 3 parameter detik kan kira-kira segitu, ya. Itu kan sangat cepat sekali. Nah, dari sanalah kalau diberikan suatu samaan mencakup bahwa suatu partikel seperti elektron bisa memiliki massa, kaitannya dengan partikel bisa juga bergerak seperti gelombang yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu ada persamaan matematika yang memasukkan yaitu perhatikan ini ya, saya ulang. Jadi ada persamaan matematika, operator matematika yang dikenal sebagai penemunya Hamiltonian. Sedangkan fungsi gelombang di sini bisa saja adik menggunakan partikel dalam bentuk koordinat kartesius. Energi total yang dimiliki oleh pergerakan partikel. Bisa saja ada energi potensial, bisa juga ada misalkan, karena kan partikel itu bergerak kira-kira situ, ya. Kita bisa tuliskan. Jadi kalau misalkan kode anggap itu situ, nah ini adalah elektron, ini adalah inti. Bisa kelihatan deh kelihatan saya? Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Bisa kelihatan coret-coretan saya? Bisa. Mohon dijawab. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Saya, nah ini misalkan ini adalah sudut tetanya, ya. Saya bisa saja tuliskan dalam sudut koordinat kartesius, bisa juga dalam bentuk koordinat polar. Nah, kalau koordinat polar berarti ada jari-jari, ada sudut theta, ada sudut gamma, seharusnya sama, ya. Nah, jadi sekali lagi fungsi gelombang ini akan menyatakan yaitu ada elektron dalam suatu atom, kira-kira itu bisa dinyatakan sebagai fungsi kartesius, yaitu koordinat kartesius X, Z, bisa juga dinyatakan sebagai yaitu koordinat polar, itu jarak dari elektron ke inti. Kemudian sudut tetanya, nah ini sudut gamanya. Jadi ada 3 parameter, ya. Oke, sama saja. Ada 3 parameter yang menentukan. Nah, nanti fungsi gelombang ini mengatakan keberadaan elektron di daerah sini, kira-kira seperti itu, ya. Bukan lagi yaitu daerah atau probabilitas, karena kita bisa
keberadaan daripada elektron dalam suatu atom. Nah, dari inilah khusus kan hanya satu elektron ya, itu inti dan satu elektron yang paling sederhana. Kalau elektronnya banyak akan lebih complicated lagi. Yang paling sederhana. Nah, dari sini ada 4 solusi yang diperoleh. Oke. Sesuai dengan perspektif yang nantinya dikenal sebagai apa? Sudah, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum dinamik, bilangan kuantum spin. Oke. Nah, ini solusi dengan apa namanya? Arah perputaran elektron dalam suatu nanti sebagai orbital. Oke. Kita langsung saja untuk mengingatkan ini. Jadi yang pertama, bilangan kuantum utama n yang memenuhi syarat nilainya adalah itu dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan ini. Perhatikan ini kalau inti. Ya apa aja? Nyala n sama dengan 1, n sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, mirip dengan teori atom Bohr ya. Sekali ini mirip dengan Bohr, dan ini nanti menentukan besarnya energi. Semakin keluar, maka energi lintasan ini akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Lagi sesuai dengan Bohr. Nah, ini lagi akan menentukan jarak antara elektron terhadap inti atau besarnya energi masing-masing lintasan. Oke, sama saja. Oke. Nah, contohnya di sini adalah untuk n sama dengan 1. Oke, maka nah itu adalah ini n sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi dianggap sebagai lintasan atau bola lah kira-kira seperti ya untuk paling sederhana. Nah, karena n dan l itu ada keterkaitan satu sama lain, yaitu antara bilangan kuantum azimut magnetik itu ada ini apa namanya keterkaitan satu sama lain, maka keterkaitannya adalah sebagai berikut. Oke, saya kira ini sudah kaitannya dengan kebolehjadian menemukan adanya elektron, di mana kalau misalkan 1s maka kebolehjadian di dalam daripada 1s pasti hampir 90%, di luarnya ya kira-kira mungkin 10%. Nah, yang paling banyak itu ada sini deh ya. Jadi jarak di mana kita bisa menemukan yang paling adalah ini, itu kira-kira 90%. Nah, di luar daripada ini berarti hanya kecil, kira-kira kebolehjadiannya atau daerahnya sangat kecil. Oke. Nah, ini berikutnya. Nah, saya langsung saja ya. Kalau n sama dengan 1, n sama dengan 1, maka L yang memenuhi syarat itu sama dengan berapa, Dek? Hanya 1 ya, yaitu dari jadi sama dengan n minus 1 kan ya? Oke. Jadi dari 0 sampai dengan n minus 1. Oke. Karena n-nya 1 berarti hanya satu-satunya yang memenuhi syarat deh ya. Itu 0. Nah, ini nanti yang dikenal sebagai orbital S. Oke. Karena orbital S itu tidak memiliki kan, ms, ml-nya, karena tidak memiliki arah, makanya dinyatakan sebagai 0 nilainya. Oke, bisa ngikutin deh coret-coretan saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman, Pak. Ya. Saya ulang sekali lagi. ML ini, L ini menyatakan bilangan kuantum azimut yang menentukan nanti bentuk daripada orbital. Nah, bentuk orbital ini karena tidak memiliki arah, maka bentuknya dikenal sebagai orbital S, bentuknya seperti bola. Oke. Kenapa tidak memiliki bentuk? Nah, karena ML-nya, itu bilangan kuantum magnetiknya hanya satu-satunya, itu 0. Oke. Sedangkan berikutnya, N sama dengan 2, maka L yang memenuhi syarat ada 2, yaitu 1, 0 dan 1. Sedangkan ini adalah ML-nya 0, berarti ML-nya ini adalah dari minus 1 sampai 0 sampai plus 1. Karena nilai ML yaitu dari minus L sampai dengan plus L. Oke, bilangan kuantum magnetik ini yaitu menyatakan apa? Orientasi
atau arah daripada orbital. Oke, orientasi atau arah orbital. Nah, karena di sini ada 3, maka arah daripada orbital daripada L sama dengan 1 yang dinyatakan sebagai P. Oke, ada 3 arahnya. Ada arah Z, ada arah X, ada arah I, ya, sehingga dikenal sebagai PX, PI, dan PZ. Oke, jadi sekali lagi simbolnya ini dinyatakan sebagai P, kira-kira segitu. Oke, bisa ngikutin deh ya? Halo, bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, bisa mengingatkan, sedangkan N sama dengan 3, maka L yang memenuhi, azimut memenuhi ada 3 berarti ya, dari 0, 1, dan 2. Sesuai dengan aturan bilangan kuantum magnetik hubungannya, berarti adalah orbital S seperti biasa. Oke. Sedangkan di sini adalah ML-nya adalah yaitu dari minus 1, 0, 1 berarti ya, berarti orbital P. Sedangkan yang terakhir yaitu ML-nya dari minus L sampai dengan plus L, berarti minus 2, 0, 1, dan 2. Perhatikan ini ada 5 yang dikenal sebagai orbital D. Oke, orbital D. Nah, ini sesuai dengan arahnya, orientasinya. Makanya ML itu dikenal sebagai bilangan kuantum magnetik yang menyatakan arah atau orientasi daripada orbital. Sehingga di sini ada 5 berarti ya jenis D ya. Ada dz kuadrat, ada d x I, oke, ada dx I, ada d I z, yang terakhir ada d x z. Kan kira-kira situ ya. Ya. Jadi ada 5 yang memenuhi syarat ini. Begitu juga yang N-nya sama dengan 4. Jadi L-nya memenuhi syarat adalah 0, 1, 2, 3. Kan kira-kira itu ya. Sehingga di sini yang terakhir kita mengenal adanya ML, yaitu minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, yang nantinya dikenal sebagai orbital apa deh? Terakhir? F, ya. Oke. Nah, ini mungkin tidak begitu baik dibaca ya. Kemudian N sama dengan 4. Nah, perhatikan di sini. Tadi, bukan tadi, kemarin, sesuai dengan teori Bohr, kan hanya dilihat hanya ini saja kan ya. Oke, N, itu bilangan kuantum utama saja. Nah, sekarang, karena kita menyatakan bahwa suatu partikel bisa berperan sebagai gelombang, bahwa setiap N tertentu, maka jumlah L-nya berbeda-beda. Oke, artinya apa? Orbital atau jumlah orbitalnya berbeda-beda untuk setiap bilangan kuantum utama atau kulit utama, itulah ya. Oke, saya lanjut saja. Ini saya kira sudah kemarin. Oke, lanjut. Yang penting ini sudah dikuasai. Oke, nah ini tadi F orbital tadi ya sudah. Oke, untuk yang berkaitan dengan dan ini kan sudah disuruh belajar mandiri kan ya, sehingga saya bisa lebih cepat. Oke, nah sekali lagi bahwa dengan kuantum asimut itu akan bentuk daripada orbital, kira-kira situ ya, bentuk daripada suatu space atau volume tertentu yang nantinya dikenal sebagai orbital, sehingga ada orbital S, orbital P, orbital D, dan seterusnya. Oke, nah perhatikan ini tadi sudah tinggal nol, di mana tidak memiliki arah, tidak memiliki mana nol, M-nya sama dengan 0, tidak ada arah, maka perhatikan untuk yang N sama dengan 1 berarti 1S, 2S, 3S, dan seterusnya. Bentuknya seperti bola. Nah, beda dengan kalau yang P, untuk yang N sama dengan 2, dan L-nya sama dengan 1, yaitu orbital P, maka ini arahnya, perhatikan sini, maka ini kenal sebagai 2PX, perhatikan di sini,
Oke, 2-nya itu sejajar dengan P nanti. Oke, 2PX artinya sesuai dengan arah X. 2PI, oke, perhatikan di sini arahnya sesuai dengan I, dan 2PZ arahnya dengan Z. Oke, bisa ngikutin deh ya? Bisa kedengeran ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya, oke, kita lanjut. Kalau udah situ, ini juga sudah. Nah, ini kan orbital daripada D. Oke, jadi orbital D kan minimum bilangan kuantum utamanya adalah yaitu n sama dengan 3. Oke, makanya di sini ada 3 D kuadrat, tapi kan ini yaitu memenuhi arah daripada yaitu arah X dan arah I, perhatikan. Kemudian DZ kuadrat memenuhi arah Z, perhatikan di sini. Oke, sedangkan DXI itu adalah itu berada di antara orbital X dan orbital I. Oke, berada di antara orbital X dan I. Maksudnya koordinat X dan I. Sedangkan DXZ adalah berada di antara koordinat X dan Z, kan kira-kira itu ya. Oke, kalau kita perhatikan sini, begitu juga yang lain. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, kita lanjut lagi. Dari ML sudah, yaitu bilangan kuantum magnetik yang menyatakan orientasi atau arah daripada orbital, di mana nilainya dari minus L sampai plus L. Oke, tadi sudah. Nah, perhatikan, untuk L sama dengan 1, berarti ML-nya adalah minus 1, 0, dan 1. Sedangkan kalau L sama dengan 0, hanya satu-satunya itu ML sama dengan 0. Oke, begitu juga yang 2. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini, ini menyatakan jumlah daripada orbital nanti, itu ada 3 orbital, sedangkan kalau L sama dengan 2, berarti ada 5 orbital yang terbentuk di sini, yaitu dikenal sebagai orbital D. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, jadi orbital. Oke, orientasi orbital sesuai dengan persamaan solusi daripada persamaan Schrödinger. Nah, inilah 3 solusi utama dari persamaan Schrödinger. Nah, yang keempat yaitu tidak langsung diturunkan dari persamaan Schrödinger, tidak langsung, tetapi dari tambahan lain yang menyatakan yaitu arah perputaran elektron dalam suatu orbital. Arah, ya, apakah mengikuti arah jarum jam yang diberi nilai plus setengah, sedangkan kalau berlawanan yaitu memiliki nilai minus setengah. Nah, karena ini berkaitan dengan kecenderungan kalau dikasih medan magnet, apakah dia cenderung menarik magnet atau menolak magnet, seperti yang berikutnya ini saya kira sudah. Tadi ini ya nilai-nilainya. Nah, selama masih, perhatikan, selama masih tidak mengisi atau tidak ada elektron, maka semua ini nilai tingkat energinya sama. Oke, boleh di sini 0, bisa ini minus 1, bisa ini plus 1, boleh, atau sebaliknya boleh, selama dia tidak mengisi elektron. Oke, jadi sekali lagi tingkat energinya ini sama. Jadi boleh. Oke. Jadi sekali lagi, selama belum ada elektron, adik boleh mengisi di sini minus 2, di sini minus 1, boleh. Oke, yang 0 di sini juga boleh, terserah aja. Kebetulan ini adalah tingkat energinya sama sebelum oleh elektron. Oke, bisa ngikutin deh ya. Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Pokoknya untuk memberi nilai yang mana minus setengah atau laginya, sama belum ada elektron yang mengisi, bebas mengisinya. Oke, apakah ini ML-nya sama dengan 0 atau yang ini plus 1, boleh saja. Begitu juga yang ini. Oke, nah ini yang keempat, perhatikan. Ini tambahan ya, tambahan dari solusi persamaan Schrödinger tadi, yaitu berdasarkan arah perputaran daripada elektron. Nah, kalau misalkan perputarannya ke kiri, kalau didekati dengan medan magnet, sekali lagi, kalau didekati dengan medan magnet, nah ternyata di sini bisa saja tarik menarik misalkan, atau sebaliknya tolak
menolak. Oke, kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang terjadi di sini? Nah, ini bilangan quantum spin karena berkaitan dengan perputaran arah elektron. Jadi bisa plus setengah nih dikasih nilai, oke, dan minus setengah, itu kebalikannya lah kira-kira gitu. Jadi nanti ada yang sejajar itu ke atas, misalkan Anda menuliskan boleh, atau sebaliknya yang ke bawah misalkan ya, oke. Jadi kalau kemudian kedua-duanya atas bisa bawah sekaligus, oke. Ini ya. Jadi bisa saja mungkin adik memberi ini nilai ini minus setengah atau plus setengah, boleh saja. Ini kan hanya ada kebetulan 2, tapi biasanya kalau hanya 1 biasanya sering kita langsung plus saja yang paling gampang ya. Nah, kenapa ini bisa positif atau negatif nilainya? Nah, itu bergantung daripada tarikan medan magnet, oke. Nah, ini sebagai contoh. Oke, kalau ada elektron yang terlepas, misalkan elektron yang terlepas di sini dari orbital, kemudian kalau dikenai medan magnet, nah ada 2 kemungkinan nanti. Bisa nilainya menarik ke atas atau bisa menarik ke bawah kalau diisi dengan detektor. Oke. Nah, kalau misalkan ditarik ke bawah, ininya positif setengah atau sebaliknya, kan kira-kira seperti itu. Makanya ini berkaitan dengan arah perputaran daripada elektron. Kalau kebetulan misalkan arahnya sesuai dengan arah jarum jam, maka dia bisa saja tuliskan itu bentuknya ke atas misalkan, ya simbolnya seperti ini, atau sebaliknya ke bawah. Oke, jadi bisa aja balik boleh ya, penting dipilih salah satu kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini kaitannya dengan tadi sudah disinggung di sini. Jadi setiap elektron dalam suatu atom memiliki, nah sekali lagi, memiliki panjang atau jari-jari atau tingkat energi tertentu, oke, sesuai dengan fungsi gelombang. Oke, makanya dinyatakan sebagai fungsi gelombang itu bersifat unik, khas dari mas elektron, kira-kira seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, keberadaan, apakah itu posisi, apakah daerah, nah ini nanti berkaitan dengan energinya elektron, ya, dapat dinyatakan sebagai bilangan kuantum ini, atau dikenal sebagai fungsi gelombang. Dan ini sangat unik untuk setiap elektron, sangat khas. Tidak nanti ada aturan pengisian elektron dalam suatu atom yang nantinya dikenal sebagai konfigurasi elektron. Oke, kita sudah menyambung ke konfigurasi elektron sekarang. Bisa mengerti deh ya, dari 4 kuantum dari persamaan Schrödinger yang menyatakan bahwa suatu elektron bisa berperan sebagai partikel, bisa berperan sebagai jadi sudah mulai sekarang Bohr itu sudah mulai ditinggalkan ya. Oke, teori atom Bohr sudah mulai ditinggalkan dengan adanya penemuan yaitu teori mekanika mulai ke konfigurasi L. Oke, kita ke konfigurasi elektron deh ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, oke. Nah, karena setiap elektron ini mengisi mengisi bilangan kuantum yang ada di dalam persamaan tertentu, khas, ada aturan main untuk mengisi keberadaan orbital tersebut. Nah, ada dikenal sebagai prinsip eksklusi Pauli, yaitu larangan Pauli bahwa tidak ada 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. 2 elektron di dalam suatu atom memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Makanya ini bersifat unik kan ya. Jadi setiap elektron di dalam suatu atom memiliki keberadaan daripada N, L, ML, dan MS itu
tertentu. Oke, makanya di sini ada istilah yaitu larangan Pauli. Prinsip eksklusi Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam suatu atom kuantum yang oke. Ini di setiap atom, setiap elektron memiliki yaitu tempat duduk tertentu kira-kira gitu. Yaitu yang nantinya misalnya kaitan Pauli nanti M-nya berapa, kemudian sudutnya berapa, sudut theta berapa, sudut ininya berapa, kan kira-kira gitu ya. Jadi nanti bilangan kuantum utamanya berapa, bilangan kuantum azimutnya berapa, ML-nya berapa. Nah, kalau itu tiga-tiganya sama, pasti harus salah satunya, misalkan spin-nya yang harus berbeda. Oke. Jadi, setiap tempat duduk itu dapat hanya oleh satu elektron pada waktu yang sama. Saat yang sama ya, oke. Tapi kalau waktunya berbeda ya nggak masalah. Lagi dalam waktu yang sama, oke. Makanya ada ketidakpastian Heisenberg kan ya, oke. Sekali kalau sekali dan kecepatannya tentunya ya. Seperti dibilang klasifikasi berkaitan dari setiap atom dalam kaitannya dengan bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan nanti kaitannya dengan spin. Perhatikan ini, N sama dengan 1, hanya L, hanya satu-satunya yang memenuhi syarat, yaitu L sama dengan 0. ML-nya juga hanya satu-satu, oke, sesuai dengan aturan main. Nah, makanya dikenal sebagai satu orbital. Makanya dikenal sebagai orbital 1s. Bisa kelihatan deh slide saya? Ini daftarnya. Bisa, Pak. Terlihat, Saya. Pak. Oke. Sedangkan N sama dengan 2 jenis orbital. Berarti 2 jenis orbital. Yaitu orbital L sama dengan 0. Berarti ML-nya juga 0. Berarti ada satu orbital di sini, makanya dikenal sebagai 2s. Sedangkan untuk L sama dengan 1, di mana ML yang memenuhi syarat ada 3 sesuai dengan koordinat kartesius, X, Y, dan Z. Tadi ada 3, maka total daripada bilangan kuantum utamanya ada 4. Perhatikan. Ada orbital P. Begitu juga selanjutnya di sini. Oke. Di orbital bilangan kuantum N sama dengan 3 yang memenuhi syarat L-nya 0, 1, 2, sedangkan ML-nya 0 untuk L sama dengan 0, sedangkan L sama dengan 1, minus 1, 0, 1, dan seterusnya. Oke. Begitu juga L sama dengan 2, jadi 5 di sini ML-nya. Oke, maka dikenal sebagai orbital D. Oke, nah totalnya kalau kita perhatikan di sini yaitu ada 9 orbital. Oke, ada 9 orbital. Karena tadi sudah disinggung bahwa jumlah elektron mengisi setiap orbital itu maksimum boleh 2 kan ya. Oke, karena tadi ada eksklusi Pauli bahwa tidak mungkin 2 elektron memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bisa saja MS-nya yang berbeda. Oke, makanya di sini maksimum diisi oleh berapa elektron? Itu 2, benar ya? Ini juga 2. Nah, di sini berarti 6. Oke, 2. Oke. 3. 6. Oke, di sini berarti 10 ya. Oke. Jadi total di sini berarti diisi oleh 8 elektron, berarti 2. Sedangkan ini adalah 18. Oke deh, bisa kelihatan slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke.
Jadi yang paling kanan ini berkaitan dengan jumlah elektron ya di dalam suatu orbital atau kaitannya dengan N misalkan. Jadi dalam N sama dengan 3 itu ada 18 elektron nanti ya. Oke, maksimum yang bisa diisi. Oke. Kita lanjut pelan-pelan. Nah, sekarang lagi berikutnya. Oke, kulit. Oke, kulit elektron, perhatikan, atau besarnya energi itu akan sama nilainya dengan N nanti ya. Oke, ada kulit pertama, kulit kedua sesuai dengan teori atom Bohr. Oke, perhatikan. Kemudian subkulit. Oke, subkulit biasanya dikenal sebagai orbital nanti ya. Oke, jadi subkulit elektron dinyatakan sebagai N dan L nanti di sini ya. Oke, subkulit. Nah, dinyatakan subkulit. Oke, berarti kaitannya dengan SPDF. Oke, sekali lagi. SPDF. Sedangkan kulit elektron dinyatakan sebagai bilangan kuantum utamanya. Sedangkan subkulit nanti akan menentukan N dan L-nya, yaitu SPDF. Oke. Sedangkan orbital, nah ini sudah langsung ada kaitannya dengan orientasi juga, yaitu yang menentukan apa? N, L, dan ML. Oke. Ini lebih complicated ini ya, orbital, karena sudah ditentukan oleh yaitu besarnya bilangan kuantum utama, kemudian kaitannya dengan bilangan kuantum atomnya, itu bentuk orbitalnya, dan terakhir adalah dengan orientasi sudutnya. Oke, makanya ini ada 3 yang menentukan. Sedangkan yang akhir yang terkait dengan MS itu ya jelas hanya berupa arah perputaran elektron. Oke, nah ini sekarang mulai coba kita latihan sederhana-sederhana dulu. Berapa jumlah elektron yang dapat diisi dalam suatu orbital, Dek? Dua, Pak. Halo, berapa banyak elektron? 2. Oke, 2. Sesuai dengan aturan eksklusi daripada Pauli. Jangan lupa ya, eksklusi Pauli. Oke. Jadi, perhatikan. N, L, M, dan itu bisa sama, tetapi MS-nya yang bisa berbeda. Kan tidak mungkin bahwa sesuai dengan aturan eksklusi Pauli, tidak mungkin 2 elektron memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, hanya 3 yang sama, tetapi 1 pasti berbeda. Nah, contohnya misalkan MS, bisa setengah atau ke atas arahnya, bisa juga negatif atau ke bawah arahnya. Ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, jadi bisa seperti ini. Oke, sehingga jumlah elektron yang bisa diisi dalam suatu orbital yaitu adalah 2 elektron. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Berapa orbital 2p yang terdapat dalam suatu atom? Berapa orbital 2p yang ada dalam suatu atom? 3, Pak. Berapa, Dek? 3. Oke, yaitu PX, PI, dan PZ. Oke, perhatikan. Oke, jadi N sama dengan 2. Oke. Sedangkan P kaitan L sama dengan 1. Sedangkan ML-nya, nah ini ML-nya minus 1, 0, dan plus 1 karena orbital ditentukan oleh 3 N, L, dan ML. Oke, jadi ada 3. Oke, ada 3 orbital. Nah ini yaitu PX, PI, yaitu 2 PX, 2 PI, dan 2 PZ. Oke, jangan salah, pelan-pelan. Nah, perhatikan. Karena ini kuliahnya online, saya tidak bisa memperhatikan satu dengan yang lain ya. Saya harapkan sih adik-adik benar-benar serius melihat paling tidak apa yang saya berikan gitu ya. Oke. Ya kalau memang akses internet bermasalah seperti
seperti misalkan perkuliahan dan sebagainya, bisa saja adik belajar sendiri. Ya, oke, karena ini kan kuliahnya online, jadi saya tidak bisa memperhatikan satu mahasiswa memperhatikan. Oke, berikutnya. Nah, berapa elektron yang bisa ditempati dalam subkulit 3D atau orbital 3D? Kira-kira itulah ya. 10, Pak. Berapa? 10. 10. Oke. Karena kita tahu bahwa orbital D itu ada 5 orbital. Oke, ada 5 orbital. Oke, 3D memiliki, jadi N sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Maka ML-nya di sini ada 5. Minus dari minus L sampai dengan plus L. Oke, minus L sampai dengan plus L. Sesuai dengan aturan mainnya 5 orbital. Kalau ada 5 orbital, sesuai dengan aturan eksklusi Pauli, maksimum bisa diisi hanya 10 elektron. Oke, saya kira gampang. Gampang ya, sementara. Sekarang mulai berikutnya, kaitannya dengan tingkat energi. Oke, tingkat energi dalam suatu atom yang memiliki elektron tunggal. Contohnya adalah hidrogen. Karena paling gampang adalah kan atom hidrogen ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara pengisiannya? Nah, perhatikan ini ya. Sebelum diisi oleh, kalau satu elektron sih nggak masalah ya. Nah, ini adalah tingkat energi yang paling bawah, itu yang paling kecil. Berikutnya adalah 2S dan 2P, kaitannya N sama dengan 2 di sini. Ya. Nah, khusus untuk hidrogen yang memiliki elektron 1. Nah, seperti ini. Ini dia. Oke, untuk kan hanya N saja. Oke, hanya N saja. Beda kalau nanti jumlah elektronnya banyak. Oke, bukan atom hidrogen. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi, energi atau tingkat energi dari suatu orbital yang mana adalah yang utama adalah bilangan kuantum utama. Sekali lagi, kalau mengandung 1 elektron. Nanti kalau sudah banyak itu akan beda lagi. Nah, perhatikan ini. Masih ingat di depan? Yaitu kaitannya dengan Rydberg, dek. Jangan lupa. Nilai setiap bilangan energi setiap bilangan kuantum utama ini sesuai dengan atau mendekati dengan yaitu persamaan Rydberg yang diperoleh secara semi empiris dengan menggabung percobaan siapa, dek? Masih ingat? Masih ingat percobaan siapa? Percobaan Lyman berakhir Lyman, oke. Balmer, kombinasi keempat data daripada hasil eksperimen dari Lyman dan sebagainya. Rydberg membuat suatu hipotesis, membuat suatu persamaan. Oke, nah ternyata bahwa besarnya energi masing-masing kulit ini sesuai dengan persamaan ini, oke, yang dikenal sebagai persamaan Rydberg. Oke. Nah, perhatikan untuk N sama dengan 1, dan seterusnya. N sama dengan 3, sama dengan siapa? Yaitu teori atom daripada Bohr, ya. Oke. Teori atom daripada Bohr. Nah, beda kalau mengandung jumlah elektron dalam satu atom yang banyak. Oke, maka ini adalah tingkat-tingkat energi orbital. Perhatikan deh, ya, ini penting sekali. Yaitu 1S, kemudian baru 2S. Nah, ini sudah mulai beda antara 2S dengan 2P. Sudah berbeda. Kemudian baru 3S.
baru 3P. Nah, ini makin dekat ini. Oke, 4S, 3D, dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini. Ternyata 4S ini lebih rendah energinya dibanding dengan 3D. Oke. Ternyata 4S seharusnya kan 4 lebih tinggi kan ya. Nah, ternyata sini ada sedikit tumpang tindih. Oke. Sekali lagi, pada saat pengisian elektron harus sesuai dengan teori seperti ini. Itu teori Aufbau. Akan tetapi pada saat pelepasan elektron, maka 3D ini ada di bawahnya. Oke, kalau maka 3D tingkat energinya lebih rendah dibandingkan dengan 4S. Akan tetapi sebelum diisi, pada saat mengisi, maka orbital 4S lebih rendah dibandingkan dengan 3D. Oke, bisa ngikutin ya, ini penting sekali kaitannya dengan pengisian elektron atau elektron dalam satu atom. Oke, perhatikan di sini. Jadi sekarang bahwa untuk elektron lebih banyak atau multi elektron, maka tingkat energinya ini sangat ditentukan oleh nilai N dan L, yaitu bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut, yaitu kaitannya dengan orbital itu sendiri. Oke. Nah, ini ada aturannya sebenarnya. Kalau nggak bisa menghafal ini, nah ada aturannya. Oke. Oke. Ini N sama dengan 1, L sama dengan 0. Perhatikan. N sama dengan 2, L sama dengan 0. Baru mengikuti P-nya. Baru 3S-nya, perhatikan sini. Habis itu baru ke 3P lagi. Nah, perhatikan di sini. Pada saat pengisian ini lebih dulu. Karena ini kadang-kadang sering tertukar. Untuk yang kosong, maksudnya pengisian elektron, dimulai nanti, perhatikan, itu pengisiannya 4S dibanding 3D. Beda dengan pada saat pelepasan. Oke. Nah, perhatikan di sini. Sesuai dengan pengisian elektron, yaitu sesuai dengan teori Aufbau, prinsipal Aufbau, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih kecil. Di pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih kecil. Itu sesuai dengan teori atau prinsipal Aufbau. Berarti 1S lebih dulu, baru diikuti 2S kalau sudah penuh, baru diisi 2P, dan seterusnya. Oke, contoh. Proton, yaitu hidrogen. Maka pengisiannya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, simbolnya, perhatikan, simbolnya dalam konfigurasi elektron dinyatakan sebagai 1S1. Dek, perhatikan Dek ya. 1 itu adalah hurufnya sejajar dengan S, sedangkan 1 menyatakan jumlah elektron, yaitu dengan ikutin, biar nggak salah. Angka 1 di depan menyatakan kaitannya orbital, bilangan kuantum utamanya. Sedangkan angka 1 di belakang agak ke atas, yaitu subscript, itu menyatakan jumlah elektron. Oke, sekarang helium. 2 elektron. Nah, seperti itu, perhatikan deh helium. Simbolnya adalah sebagai berikut. Oke, saya kira nggak masalah ya. Jangan sampai salah simbol. Oke, jangan sampai tertukar. Jadi 1 di depan menyatakan bilangan kuantum utama, sedangkan 2, angka 2 di belakang S, agak sedikit ke atas, yaitu subscript, itu
jumlah elektron. Nah, ini helium. Ini konfigurasi elektronnya, jangan sampai salah ya. Sebaliknya, lithium. Lithium, ya sekarang sudah 3 elektron. Nah, tinggal terakhir mengisi 2s. Oke, simbolnya adalah sebagai berikut. Bisa kelihatan slide saya deh ya, dan suara saya, mudah-mudahan kedengaran. Bisa, Pak. Oke. Oke, untuk yang lithium, perhatikan. Oke, konfigurasi elektronnya. Berikutnya, berelium. Nah, berelium artinya pasti mengisi yang 2s dulu ya. Oke, sehingga simbolnya adalah 1s2, 2s2. Nah, sekarang mulai pelan-pelan. Nah, sekarang boron. Boron nomor atomnya 5, berarti jumlah elektronnya 5. Maka sudah mulai mengisi di orbital 2p. Nah, apakah PX, PAE, dan PZ boleh saja sembarang? Oke, pada saat pengisian boleh sembarang karena tingkat energinya ketiga orbital tersebut sama. Oke, simbolnya adalah sebagai berikut untuk boron. Oke, nah sekarang kaitannya dengan karbon, 6 elektron. Nah, 6 elektron itu yang terakhir mengisi di mana, Dek? Apakah berpasangan atau mengisi orbital yang sebelahnya atau bagaimana, Dek? Di sebelahnya bukan, Pak? Sebelahnya. Oke, kira-kira kenapa, Dek? Aturan Karena untuk berpasangan, Pak, memerlukan energi lagi. Oke, ada aturan Han ya. Oke, aturan Han kalau berpasangan memang perlu daya tolakannya lebih tinggi. Berarti perlu energi untuk mengimbangi ya. Makanya untuk supaya dia lebih stabil, ya lebih enak adalah paralel. Oke, sesuai dengan aturan Han. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini pertanyaannya ini kan, apakah di sana? Oke, nah sesuai dengan aturan Han. Oke, jadi pengaturan elektron yang lebih stabil atau yang paling stabil itu sebanyak mungkin, yaitu spin-nya harus paralel. Oke, jadi dalam pengisian bahwa yang paling stabil adalah di mana pengisian elektron itu paralel. Jadi sesuai dengan aturannya adalah seperti itu. Oke, boleh nggak saya isi seperti ini, Dek? Boleh nggak, Dek? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Nanti itunya arahnya ke negatif setengah dong, Pak. Oke, ya. Jadi sebenarnya kita kan positif atau negatif setengah. Nah, selama dia masih konsisten, saya kira nggak masalah. Ya, oke. Nah, untuk memudahkannya saja, sekali lagi, sebenarnya boleh saja seperti ini. Oke. Nah, untuk memudahkannya atau untuk memudah mengingatnya, ya udah lebih baik yang ke atas lebih dulu. Oke. Baru nanti ngikutin yang ke bawahnya kalau sudah penuh. Kalau mau dari awal ini boleh juga sebenarnya, nggak masalah. Oke. Asal konsisten. Kalau nanti paralel ya paralel nanti semua seperti ini. Oke, sekiranya nggak masalah. Nah, untuk mengingatnya, atau untuk memudahkan mengingat, kira-kira ya lebih gampang menggunakan yang biasa ke atas terlebih dahulu. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi boleh adik misalkan menggunakan yang ke bawah dulu boleh saja. Oke, kan kalau misalkan satu elektron itu bisa saja bisa ke atas, bisa juga ke bawah kalau kaitannya dengan medan magnet. Oke, nah sekali lagi untuk memudah mengingatnya, jadi biar nggak bingung, ya udah isi aja yang ke atas terlebih dahulu, yang paralel dan seterusnya. Oke, saya kira nggak masalah. Kalau 7 berarti tinggal paralel lagi ya. Oke.
Oke, 7 tinggal paralel lagi. Nah, sekarang kalau 8. Nah, ini kan simbolnya perhatikan deh ya, jangan sampai salah. Oke, sekarang 8 oksigen. Bagaimana, Dek? Ngisinya yang mana, Dek? 1S2, 2S2, 2P4. Oke. Ya. Oke, seperti itu. Nah, 1S2, 2S2, 2P4. Boleh nggak saya ngisi seperti ini, Dek? Nah, boleh nggak? Tidak, Pak. Enggak. Kayaknya enggak, Pak. Boleh, ya. Oke. Ini kan tingkat energinya kan sama. Oke. Mau ngisi simbol ini PX, PAE itu juga boleh, bebas. Oke. Sehingga adik juga boleh mengisi seperti ini. Oke. Sama dengan tadi. Oke. Jadi sama dengan tadi juga. Kalau misalkan mengisi seperti ini juga boleh. Nggak salah. Oke. Namun sekali lagi untuk biar gampang mengingatnya, ya udah isi aja ke ke atas terlebih dahulu, baru ini. Nah, sekarang untuk pengisian ini boleh saja deh ya. Oke, jangan sampai nanti salah. Oke, boleh juga seperti ini. Jadi makanya tolong diperhatikan. Bisa saja seperti ini, boleh saja. Oke, yang penting kan salah satunya naik turun kan kalau yang 8 ya. Boleh aja seperti ini. Oke. Pak, Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Nah, artinya meskipun itu kan yang posisinya kan kayak -1, 0, +1 ya, Pak. Artinya kalau kayak gitu sama aja dong, Pak. Kalau iya, sekali lagi untuk yang tingkat ini kan sama tingkat energinya. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi bisa adik mengisi seperti ini, boleh saja. Bisa yang seperti tadi juga boleh saja. Oke, jadi kalau misalkan adik ngisi seperti ini, boleh saja. Oke. Nah, kebetulan ini kan tingkat energinya sama. Nah, kalau ada mau memberi simbol ini PX, PAE, ini PZ, boleh saja. Oke. Bebas, yang penting kan sama tingkat energinya. Jadi memberi simbol yang mana saja boleh. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk menggampangkan ngingatnya saja, ya udah biasanya dari kiri ke kanan, oke? Tapi kalau ada soal nanti pilih di antara ini, kedua-duanya benar deh. Oke? Bisa ngikutin deh? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, jangan sampai salah. Soalnya kan pilihan ganda nanti ya. Oke. Pokoknya kalau ada jawaban seperti ini, pilih di antara yang paling benar. Nah, kalau misalkan seperti ini, kedua-duanya benar. Oke? Saya kira nggak masalah. Karena tingkat energinya itu adalah sama dan kita bisa memberi simbol-simbol itu apakah ya ini PX misalkan boleh, ini PAE boleh, PZ misalkan boleh, ini PAE boleh. Oke, karena kebetulan tingkat energinya sama, kira-kira segitulah. Yaitu nantinya yang dikenal sebagai tergenerasi. Kalau tingkat energinya sama dikenal sebagai tergenerasi. Oke, saya kira nggak masalah ya. Saya lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau 9 elektron, oke, seperti itu. Jadi boleh juga adik nanti bisa seperti ini ya. Oke, kalau 9 elektron, nah misalkan seperti itu, ini 1, ini seperti itu, boleh deh ya. Oke. Jadi kalau ada pilihan ganda, yang mana di antara ini yang benar? Kedua-duanya benar untuk yang 9 elektron. Oke. Jadi simbolnya, perhatikan di sini, seperti ini. Nah, pengisian elektronnya bisa ini, bisa juga ini. Oke, bisa juga tadi misalkan seperti ini deh, ini adalah 1, misalkan ini ya seperti itu, boleh saja. Oke. Jadi ya untuk 9 elektron. Nah, sekali lagi ya biasanya dalam penulisan ya seperti ini, perhatikan. Oke, penulisan seperti ini umumnya, tapi boleh ini benar, kira-kira seperti itulah ya. Oke, kalau ada pilihan ganda nanti seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut pengisian. Nah, nanti kalau ini kan nggak begitu masalah ya. Oke, kalau 10, nah kalau 10 pasti kan udah penuh kan, nggak mungkin yang lain-lain kan ya. Jadi simbolnya perhatikan. Nah, ini artinya sudah 10.
Oke. Jadi orbital daripada bilangan kuantum utama n sama dengan 2 itu diisi oleh 8 elektron. Oke, sedangkan yang bilangan kuantum n sama dengan 1 2 elektron. Oke, apa lagi? Nah, perhatikan ini dia. Biar tidak menghafal, udah buat aja seperti ini. Oke. Jadi urutan pengisian elektron yang jumlah elektronnya banyak, kira-kira itu. Jadi dari 1s, baru diikuti 2s, baru 2p, baru 3s. Oke. Sedangkan dari 3s baru 3p, baru 4s. Nah, perhatikan ini ya. Nah, ternyata 4s pada saat pengisian yaitu dimulai lebih dulu 4s dibandingkan 3d. Oke, kira-kira seperti itu. Karena di sini ternyata memang orbital 4s dengan 3d itu agak sedikit tumpang tindih, kira-kira seperti itulah ya. Maksudnya saling tumpang tindih, anggap aja tumpang tindih. Nah, sehingga nanti kalau pada saat sudah mengisi, maka ini kembali ke bawah dibandingkan dengan 4s. Sehingga pelepasan elektron harus dimulai dari tingkat energi yang lebih tinggi, kira-kira. Oke, saya kira nggak masalah ya. Makanya aturan ini penting biar pengisian elektron jangan sampai salah. Kalau ini kan menghafal ya. Kalau ini kan takutnya menghafal lupa, kira-kira seperti itu. Oke, ya ini tinggal. Nah, perhatikan di sini. Nah, dari sini kita bisa tahu urutan daripada tingkat energi sekali lagi pada saat pengisian elektron. Oke, pada saat pengisian elektron. Oke, saya kira nggak masalah. Kita lanjut. Nah, sekarang konfigurasi. Tadi sudah konfigurasi elektron ya. Oke, konfigurasi elektron adalah yaitu pengisian, yaitu bagaimana pengisian elektron terdistribusi di dalam yaitu orbital-orbital atom sesuai dengan tingkat-tingkat energinya, kan kira-kira itu ya. Itu pengisian elektron dalam suatu orbital-orbital dalam suatu orbital daripada suatu atom. Oke, 1s saya kira perhatikan, jangan sampai salah deh ya. Yaitu angka di depan menyatakan bilangan kuantum utama, sedangkan S menyatakan yaitu kaitannya dengan bilangan kuantum azimutnya, yaitu kaitannya dengan bentuk daripada orbital, bentuk orbital. Sedangkan satu di belakangnya menyatakan jumlah elektron dalam suatu orbital atau subkulit. Oke, jadi ini boleh dibilang sebagai subkulit. Oke, kalau ini boleh dibilang sebagai kulit, kayak gitu ya, kulit utama kan kira-kira situ ya, walaupun tidak disebut sebagai kulit sebenarnya ya, untuk memudahkan saja. Oke, bisa ngikutin deh ya, bagaimana simbol daripada konfigurasi elektron. Oke. Nah, diagram orbital. Perhatikan. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Oke, 1s. Perhatikan, bisa tuliskan seperti ini. Bisa juga dituliskan seperti ini. Oke. Silakan, Dek. Bagaimana konfigurasi elektron Mg? Silakan, Dek. Siapa yang bisa langsung saja? Satu S2, 2S2, 2P6, terus 3S2. Oke, ya. Oke. 12 elektron. Nah, kalau 12 elektron berarti pengisian elektronnya sesuai dengan tingkat energi, sesuai dengan Aufbau, prinsip Aufbau. Maka ya 1S2, 2S2, 2P2 dan 3S2.
Oke, inilah konfigurasi elektron daripada logam Mg. Oke. Nah, jadi ada 12 elektron. Oke. Ada 12 elektron. Nah, perhatikan. Bisa juga disingkat seperti ini, Dek, ya. Karena neon itu adalah terdiri dari 10 elektron, berarti dia sudah stabil. Maka untuk menyingkatnya boleh dituliskan seperti ini, yaitu neon 3s2. Oke. Maksudnya ya yang di depannya adalah sesuai dengan konfigurasi penuh elektron daripada neon. Oke. Dan dilanjutkan dengan sisanya 3s2. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, berikutnya. Berapa jumlah bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron terluar atau elektron terakhir daripada Cl? 3P5, Pak. 3P5. Oke. 3P5. Oke. Nah, sebelum menunjukkan 3P5, apa yang harus diketahui dulu, deh? Elektronnya Cl, Pak. Oke. Sebelum mengetahui elektron Cl, apa yang harus diketahui terlebih dahulu? Nomor atom, Pak. Nah, itu. Oke. Pak. Harus tahu nomor atom. Dari tahu nomor atom, kita tahu protonnya. Dari proton kita tahu jumlah elektron. Nah, dari jumlah elektron baru konfigurasi elektron. Oke. Oke, jadi tadi sudah ini ya. Oke, jumlah nomor atomnya 17. Jadi jumlah protonnya 17 berarti. Jadi jumlah elektronnya juga 17 untuk yang biasa. Oke, pengisian elektronnya yaitu yang terakhir, benar 3P5. Oke, kalau kita perhatikan, oke, 17. Oke, jadi jumlah elektron yang ada di 3P, di orbital 3P. Oke, N sama dengan 3, L sama dengan 1. Oke, ML-nya bilangan kuantum. Nah, ini kira-kira jadi bilangan kuantum. Perhatikan pertanyaannya, bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron terluar. Oke, yang ditanyakan sini bilangan kuantum yang mungkin, bukan konfigurasinya ya, Dek ya. Halo? Iya, Pak. Bisa ngikutin ya, jangan sampai salah. Oke. Jadi jumlah, maksudnya bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron terluar daripada Cl dalam Cl. Ya, perhatikan sini, karena ada 3P5 sudah pasti. Oke, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, ML-nya bisa saja, sekali lagi makanya ini bisa saja kan ya. Oke. Ini bisa saja minus 1. Bisa saja kosong. Ini kan bisa sembarang kan? Perhatikan, saya bisa tuliskan sini. Ini kan ada 3 ya. Oke. Yang terakhir, nah bisa saja saya tuliskan seperti ini. Ini kan ya. Oke. Nah, yang terakhir bisa saja ini adalah PX, boleh saja kan? Atau boleh saja saya tuliskan adalah PAE, boleh saja kan? Makanya bisa saja ini 0, bisa 0, ini bisa plus 1, bisa ini minus 1. Makanya bebas ada adik memilihkannya. Makanya bisa ada 3 kemungkinan. Oke, ada 3 kemungkinan. Nah, sekarang kalau yang sudah ini kan hanya satu-satunya yang tidak berpasangan kan ya. Nah, ini bisa plus setengah, bisa juga minus setengah, Dek. Oke. Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Jadi untuk ML-nya perhatikan bisa saja PZ itu yang nilainya misalkan 0. Bisa juga PX. Oke, bisa yang nilainya misalkan ML-nya minus 1. Bisa juga PAE yang nilainya plus 1. Makanya di sini kemungkinannya ada 3. Minus setengah, 0 atau plus 1. Seperti yang saya ceritakan tadi kan dalam kaitannya dengan pengisian elektron karbon tadi kan. Oke.
atau pengisian yang nomor nitrogen misalkan ya. Nah, karena satu-satunya elektron ini tidak berpasangan, nah yang tidak berpasangan kan, maka nilainya bisa ke atas setengah, bisa juga minus setengah. Perhatikan. Makanya atau di sini kan. Oke. Kalau yang ini sudah pasti tidak akan berubah karena ini berkaitan dengan P. Sedangkan ini sudah pasti kaitannya dengan kulit ketiga. Oke. Ya. Nah, kalau yang ini nah masih ml-nya bisa bermacam-macam. Bisa minus 1, bisa 0, atau bisa juga plus 1. Oke. Begitu juga kaitannya arah elektron. Kan kebetulan tunggal bisa mengikuti arah arus jam, bisa juga kebalikannya. Oke, harus teliti ya Dek ya. Kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diminta. Soalnya pilihan ganda itu nanti bisa bermacam-macam jawabannya Dek. Oke. Kalau Anda disuruh mengisi sih gampang. Oke, saya ini boleh. Tapi kemungkinan pilihan ganda karena bisa nilainya bermacam-macam, bisa saja A, B, C bisa benar, kira-kira gitu ya. Kalau ada pilihan-pilihan. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini kaitannya dengan susunan berkala. Nah, kalau konfigurasinya elektronnya sudah tahu, maka saya bisa memprediksi keberadaan daripada atom-atom di dalam susunan berkala. Oke. Nah, ini kan kaitannya dengan yaitu subkulit terluar dalam pengisian elektron. Pengisiannya nanti terakhir misalkan ya 1s ya pasti kaitannya dengan, nah ini akan menentukan sekali ya. Jadi konfigurasi elektron kalau ini pasti berkaitan dengan 1s1. Kemudian yang kedua 1s2. Oke. Bisa ngikutin ya. Jadi ini bisa saja 1s1, ini bisa saja misalkan yang kebetulan ini ada 2s1, ini ada 2s2 kan ya. Yang penting terakhirnya adalah 2 elektron. Ini juga 2 elektron dan seterusnya. Kalau terakhirnya adalah 2p, 3p dan seterusnya, oh pasti dia kaitannya dengan non-logam. Kan kira-kira seperti itu ya. Kemudian kaitannya dengan logam-logam transisi, perhatikan ini logam-logam transisi. Oke. Nah, pasti terakhirnya ada di daerah konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Sedangkan di daerah sini, nah ini ada daerah 2 di sini yang sama, yaitu ada 4F dan ada 5F. Oke, yaitu aktinida dan lantanida. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nanti kita lanjut kaitan susunan berkala nanti ya, sebentar lagi. Nah, ini kaitannya dengan susunan berkala nanti. Oke, jadi nomor atomnya apa saja, kemudian simbolnya. Nah, inilah konfigurasi elektron terakhirnya. Oke, konfigurasi elektron lengkapnya lah kira-kira seperti itu. Ya, ini kan sudah ada helium, neon dan seterusnya. Nah, ini nomor atomnya. Oke, dan seterusnya lah ya. Oke. Nah, satu lagi sedikit kaitannya dengan sifat magnet. Oke, sifat magnet. Perhatikan. Ada yang sifatnya paramagnetik, ada juga diamagnetik. Oke. Kalau paramagnetik berarti dia memiliki sifat magnet. Sebaliknya diamagnetik, jadi perhatikan yang menentukan sifat paramagnetik adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Perhatikan ini deh. Jadi sifat kemagnetan suatu unsur sangat ditentukan oleh banyaknya elektron yang tidak berpasangan. Oke, yang memiliki sifat magnet berarti dikenal sebagai paramagnetik. Sebaliknya, nah contohnya ini, ya, ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Sedangkan diamagnetik, diamagnetik berarti kedua elektron itu berpasangan. Perhatikan, kedua atau seluruh elektronnya itu berpasangan sehingga tidak ada yang tunggal. Nah, contohnya misalkan ini. Nah, karena semua berpasangan, ya dia tidak memiliki sifat magnet.
Jadi dia tidak memiliki sifat magnet. Kalau didekatkan dengan medan magnet, ya udah tidak berpengaruh sama sekali. Oke, akibatnya apa? Akibatnya dia tidak memiliki sifat magnet. Nah, unsur-unsur yang tidak memiliki sifat magnet dikenal sebagai diamagnetik. Oke, nah biasanya dinyatakan sebagai Bohr magneton. Oke, yang besarnya adalah akar N kurung besarnya, besarnya sifat magnet sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah elektron yang tidak berpasangan. N adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan dengan satuan Bohr magneton. Bohr magneton satuannya. Saya ulang sekali lagi, sifat kemagnetan suatu unsur dipengaruhi oleh jumlah elektron yang tidak berpasangan. Semakin banyak jumlah elektron yang tidak berpasangan, berarti semakin bersifat magnet. Unsur-unsur yang bersifat magnet itu dikenal sebagai paramagnetik. Sebaliknya, karena semua elektronnya berpasangan, berarti tidak memiliki sifat magnet. Makanya dikenal sebagai diamagnetik. Oke, bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke, bisa ya? Oke. Sebelum kuliah ini saya tutup, barangkali kalau ada pertanyaan berkaitan dengan perkuliahan tadi, oke, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan atau masih ragu-ragu dan sebagainya, kaitannya dengan konfigurasi elektron, kemudian kaitannya dengan bilangan kuantum, utama, azimut, magnetik, dan spin. Silahkan kalau ada. Oke, saya kasih waktu masih 5 menit. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan, Dek. Pak, mau bertanya, Pak. Silahkan. Kalau kan itu sifat magnet, Pak, seperti tadi ada paramagnetik dan diamagnetik. Ya. Sedangkan untuk ferromagnetik itu, Pak, bagaimana? Apakah berhubungan juga dengan konfigurasi elektron? Iya, ada juga. Oke. Nah, di dalam sifat paramagnetik itu, perhatikan. Nah, ada kaitannya dengan kan yang penting kan kalau dia memiliki sifat magnet, pasti namanya paramagnetik. Nah, di dalam paramagnetik itu ada ferromagnetik, ada sifat-sifat magnet yang lain. Kira-kira seperti itu, Dek, ya. Oke. Nanti kalau adik-adik sudah belajar mengenai material, terutama material logam, ya, itu nanti ada beberapa jenis sifat magnet. Artinya logam atau zat tersebut memiliki sifat magnet. Oke. Nah, secara umum untuk membedakan antara memiliki sifat magnet dengan yang tidak, yaitu paramagnetik, diamagnetik. Sedangkan yang sifat magnet itu ada bermacam-macam jenis lagi, Dek, ya. Oke. Nah, untuk sementara kita belum sampai ke sana. Kira-kira seperti itu, Dek. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Ada yang lain? Yang penting bahwa kalau bersifat paramagnetik berarti ada elektron yang tidak berpasangan. Oke. Besar kecilnya sifat kemagnetan daripada unsur sangat dipengaruhi oleh jumlah elektron yang tidak berpasangan. Semakin banyak yang tidak berpasangan, berarti sifat kemagnetnya semakin besar. Kira-kira seperti itu. Sementara ya. Silakan, ada yang lain lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang susunan konfigurasi elektron itu bisa kayak kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 gitu ya, Pak. Itu bisa berubah gak, Pak, kayak susunannya? Kayak tiba-tiba D-nya dulu sebelum S gitu, Pak. Oke, perhatikan. Untuk pengisian elektron, oke, jadi khusus untuk 3D pengisian. Sekali lagi. Pak, maaf, kalau Pak. Untuk pelepasannya, tadi 4S suaranya lebih dahulu. terputus, Pak. Oke, sekarang udah kedengeran? Sudah, Pak. Oke, sekali lagi saya ulang lagi. Pada saat pengisian elektron,
maka selalu 4S terlebih dahulu dibandingkan 3D. Oke, sesuai dengan aturan Aufbau. Oke, nah pada saat pelepasan elektron baru kebalikannya. Jadi 4S lebih dahulu baru 3D. Kalau sudah habis 4S baru 3D. Tapi pada saat pengisian sesuai dengan level tingkat energinya. Karena tingkat energi 4S lebih rendah dibandingkan dengan 3D, maka 4S terlebih dahulu. Begitu juga antara 5S dengan 4D. Ya, oke. Kalau kita urutkan tadi kan ya berkaitan dengan urutan tingkat-tingkat energi sesuai dengan arah panah tadi. Jadi ya. Pak, artinya untuk pengisian elektron kan dimulai dari energi yang terendah, Pak. Kayak 4S dari paling 3D kan artinya 4S dulu, Pak. Artinya kalau pelepasan juga seperti itu nggak, Pak? Kayak pelepasan itu dimulai dari energi yang terendah. Kalau sudah terisi, ya sekali lagi, kalau sudah terisi, maka apalagi sudah terisi penuh dan sebagainya ya, oke, kalau sudah terisi, maka 4S akan lebih tinggi tingkat energinya. Oke, sekali lagi. Pada saat sudah diisi, maka 4S nanti akan lebih tinggi tingkat energinya. Sehingga pada saat pelepasan elektron, maka 4S lebih dulu. Oke, bisa gitu deh. Nah, akan tetapi pada saat pengisian, karena tingkat energi 4S lebih rendah, maka diisi lebih dulu. Akan tetapi kalau juga sudah terisi, artinya sudah terisi, maka kalau udah penuh, apalagi udah itu ya, G4, maka 3D nanti akan lebih rendah tingkat energinya pada saat pelepasan ya, sehingga elektron di 4S lebih dulu lepas, kira-kira seperti itu deh. Oke, Pak. Itu aja bedanya sedikit ya. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Sebenarnya kan kalau dari SMA itu kan dalam konfigurasi penyingkatan konfigurasi itu kan biasanya pakai gas mulia ya Pak. Kayak tadi kita pakai neon kan. Nah, sebenarnya boleh nggak Pak kita ini penyingkatan konfigurasi Pak. Jadi kayak kayak gas mulia kan. Nah, itu sebenarnya kita boleh nggak Pak pakai unsur lain selain gas mulia tapi dengan konfigurasi yang penuh kayak gitu. Itu semua boleh nggak Pak? Oke. Kan kalau yang penuh pasti gas mulia kan, Dek? Seluruh periode yang penuh kan pasti gas mulia, nggak ada yang lain deh untuk penyingkatan ya, karena yang penuh dalam suatu periode yang sama pasti kan hanya gas mulia saja kan ya, makanya untuk menyingkatkannya ya boleh menggunakan gas mulia yang sudah penuh tersebut. Itu di atasnya kan ya, kira-kira yang di atasnya. Misalkan tadi misalkan yang 12 misalkan yaitu Mg. Kan yang penuh di atasnya kan sudah yaitu neon kan yang 10 kan ya. Maka lebih duanya lagi ya artinya kan 3S2. Nggak mungkin yang lain kan kira-kira itu. Yang penuh kan pasti semua berkaitan dengan gas mulia kan ya, yang paling kanan kan? Iya Pak. Oke, paham Pak. Terima kasih Pak. Ada zat yang lain, ada unsur-unsur yang lain yang sudah di luar gas mulia deh. Oke. Semua pasti gas mulia yang sudah penuh dalam satu periode atau kulit tertentu. Makanya untuk menyingkatnya ya gampang, boleh menggunakan konfigurasi elektron di atasnya yang sudah penuh. Ya, sehingga tinggal mengisi yang sisanya saja, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, ya nanti saya sudah mulai akan memberikan soal bagian kedua kaitannya dengan konfigurasi elektron. Oke, nantilah ya setelah selesai pengisian kan kita belum nyampe pengisian elektron penuh, setengah penuh belum kan ya? Nanti setelah ini. Oke, bagaimana konfigurasi elektron yang lebih detail. Oke, sekali lagi selamat pagi semua.
Oke, jaga kesehatan dengan baik, ikutin sementara dulu prokes kesehatan 5M biar adik-adik tetap